Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia dimanapun berada yang menggunakan eco farming. Ketemu lagi dengan saya dan Solikin. Sore hari ini saya ada di sawah saya, ya. Ini adalah sawah saya. Nah, jenis padinya adalah Inpari 32 yang saat ini sudah pada keluar padinya, ya. Nah, mudah-mudahan diberi hasil yang lebih baik, ya, lebih banyak. Nah, ini saya menggunakan eco farming 6 tube, ya, 6 tube dengan pendasaran 2 botol saja, ya, dengan pendasaran 2 botol, dan keempat botolnya itu untuk perawatan, ya. Luas lahan saya itu 1 hektar 3/4. Nah, ini ya, tetap pas. Nah, saya akan jelaskan bagaimana interval pemakaian eco farming, ya, ke tanaman padi itu sebelum dilakukan penanaman atau penaburan. Ini ditabur, bukan ditanam. Ini hasilnya sudah luar biasa, mantap, ya. Itu lakukan pendasaran dulu 2 tube, tergantung tekstur tanah kita sudah subur atau belum, ya. Di situ banyak kimianya atau tidak. Kalau banyak kimianya harus pakai full 6 tube. Nah, demikian untuk reklamase tanah supaya tanah kita kembali subur. Oke. Setelah demikian kita lakukan penaburan atau penanaman, ya. Penanaman setelah selesai kita lakukan penyemprotan tahap pertama setelah penanaman, ya. Itu langsung kita semprot saja 1 kali. Setelah itu umur 14 hari kita semprot lagi pakai eco farming 1 tube, ya. 28 hari kita semprot lagi sampai 42, sampai yang ke 56. Nah, ya. Jadi sebenarnya bukan kapasitasnya karena lahannya lebih luas, ya, bukan 1 hektar tapi 1 hektar 3/4, artinya 2 hektar kurang seperempat tok. Nah, kalau kita ukur dengan pemakaian eco farming, ya, untuk di panduan ini sudah sangat hemat sekali, ya, karena skala 1 hektar harus 1 tube kan. Nah, sedangkan ini 2 hektar hampir kurang seperempatnya. Saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat petani yang menggunakan eco farming dimanapun berada. Selamat sore untuk teman-teman, ya. Semoga dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara untuk pembasmi gulmanya? Oke, sekarang saya akan bedah trik untuk pengendali gulma, ya. Nah, itu ada 2 sistem, ya. Boleh dilakukan sebelum diadakan penanaman. Itu silahkan lahan tersebut sebelum disemprot pendasaran eco farming, ya. Perhatikan, sebelum disemprot pendasaran eco farming itu kita lakukan penyemprotan pembeku biji, apapun mereknya silahkan dipakai, ya. Pembeku biji, semprot, stres, tergantung kebutuhan bapak-bapak, ya, berapa skalanya, ya. Untuk kebutuhan pembeku biji tersebut silakan beli di toko-toko kimia. Nah, setelah itu jedah, Pak, ya. Jangan langsung kita semprotkan eco farming kita. Bakteri kita itu tidak boleh langsung disemprotkan atau dicampur, itu sama sekali tidak boleh. Tangki itu pun harus kita sterilkan terlebih dulu, baru kita gunakan penyemprotan eco farming. Itu kita jedah minimal setelah 3 hari, ya, 3 hari disemprot dengan pembeku biji, baru dikasih pendasaran pupuk eco farming. Kalau di panduan kita gunakan 6 per hektarnya. Oke. Nah, tapi saya sarankan karena kapasitas petani itu tidak sama keuangannya. Yang penting lakukan pendasaran tergantung tekstur tanahnya itu sudah subur atau belum. Nah, demikian, ya.
pakai 1, 2, 3, 4 boleh, silahkan. Itu pengalaman saya, itu baik. Yang penting adakan pendasaran gitu. Setelah 3 hari kita spray pakai pembeku biji, ya, baru kita lakukan pendasaran eco farming di lahan kita. Setelah itu Pak, itu bisa langsung spasi 1 hari, ya, minimal itu 1 hari, itu testimoni saya. Itu bisa langsung ditabur. Kalau di daerah kami Karangagung Ilir ini ditabur Pak, mayoritasnya, atau ditanam. Nah, demikian. Jadi itu nanti hasilnya akan baik. Nah, itu setelah ditabur, ditanam, gitu, interval berikutnya, ya, itu padi umur 14 hari. Nah, itu baru kita aplikasikan eco farming kita. Nah, demikian. Setelah itu Pak, nah, untuk pembasmian gulma pada tanaman padi kita, lebih baiknya itu dilakukan padi belum berumur 1 bulan, sebelum umur 1 bulan. Oke, 20 hari ada rumputnya ataupun tidak, syukur-syukur tidak. Kalau ada, lakukan pada umur padi 20 hari. Kondisi padi seperti apa, pokoknya 20 hari kita spray. Jangan sampai ke 30 harinya, ya. Setelah itu umur 28 hari Pak. Nah, itu baru kita aplikasikan eco farming yang berikutnya. Demikian. Dan seterusnya, ya. 1 bulan ke sana jangan sekali-kali lakukan yang namanya itu semprot rumput, itu jangan, ya. Karena apa? Bisa berdampak pada tanaman kita itu menjadi kuntet atau kerdil, ya. Itu menghambat untuk anakan padi kita, dan pertumbuhannya otomatis akan tersendat. Nah, itu yang perlu dipahami dalam penggunaan eco farming, ya. Itu tidak seperti kimia Pak, langsung wes gitu, tidak. Kalau kimia 3 hari saya pastikan sudah nampak perubahan yang luar biasa, itu kimia Pak, ya. Tapi dampak di residu tanah itu yang berbahaya, kita berpikir. Eco farming lebih difokuskan itu dia membangun akarnya terlebih dahulu, biar punya tetangga kita lebih tinggi, nggak apa-apa. Setelah akar padi yang pakai eco farming itu sudah tumbuh lebat, ya, maka dia akan secepatnya nanti menyusul yang tetangga kita. Itu perbandingkan, silahkan perbandingkan. Kalau bapak-bapak yang memakai eco farming belum percaya, belum yakin menggunakan eco farming, oke Pak, hubungi nomor saya 082177039178 dan Solikin 3 siap membimbing dari Android Anda. Pastikan Anda lebih bisa sukses, gitu Pak. Jadi kronologinya seperti ini. Penggunaan eco farming itu lebih hemat sekali Pak, ya. Saya ini tidak menggunakan produk toko untuk hama, ya, baik itu insek, fungisida, kontak, jenis apapun tidak saya pakai. Itu sudah 3 tahun Pak saya. Hasilnya Pak, nyatanya bagus padi saya. Lah, ini terbukti. Jadi para petani Pak, ya, itu menurut pengetahuan saya, itu jangan sampai dia itu istilahnya itu keburu-buru nyemprot hama, itu jangan, ya. Kalau padi kita udah subur, bersih, sehat, untuk apa Pak kita buang-buang uang? Percuma kan? Nah, itu pastikan pakai eco farming, semuanya menjadi sukses, lahan subur, petaninya makmur.
Nah, gitu. Terima kasih. Salam dari saya. Salam Eco Farming, tanah subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.